Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Agustini, NIM 2001010113, Prodi Manajemen, dosen mata kuliah Ibu Yuli Nurhayati, SEM, SIAK. Mata kuliah pengantar akuntansi. Di sini di pertemuan keempat saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Jurnal umum ini berkaitan dengan aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Sebelum saya menjelaskan jurnal umum, saya akan menjelaskan apa itu aktiva. Aktiva merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberi keuntungan di masa depan, yang dalam bentuk aliran kas atau setara kas kepada perusahaan. Aktiva ini terdiri dari harta lancar, harta tetap, harta tidak berwujud, investasi jangka panjang. Selanjutnya, hutang. Hutang merupakan sejumlah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain dikarenakan perusahaan telah memakai atau menikmati jasa atau barang kepada pihak tersebut. Hutang ini terbagi menjadi dua, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Selanjutnya modal. Modal merupakan setoran kekayaan sumber ekonomi dari pemilik perusahaan kepada perusahaan. Dan terakhir adalah pendapatan dan beban. Pendapatan merupakan perolehan aktiva atau sumber ekonomi dari pihak sebagai imbalan atas jasa perusahaan. Beban adalah sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka memperoleh laba. Itulah penjelasan tentang aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan tentang jurnal umum. Baiklah, saya akan menjelaskan dan pembahasan terlebih dahulu. Jurnal umum memiliki pengertian sebagai jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Tahapan apa saja yang perlu diketahui untuk membuat jurnal umum? Yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Yang kedua, kumpulkan bukti transaksi. Yang ketiga, identifikasi transaksi. Yang keempat, pencatatan jurnal. Selanjutnya, soal jurnal umum akuntansi perusahaan jasa. Nah, ini adalah soal-soal dari soal jurnal umum ya. Di sini ada 10 soal. Saya akan membacakan satu persatu soal tersebut. Ini adalah berikut adalah transaksi yang terjadi pada Astuti Taylor selama bulan Maret 2019. Pada tanggal 1 Maret, Astuti menyetor 35 juta sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Taylor. Kedua, pada tanggal 2 Maret, Astuti Taylor membeli tanah seharga 30 juta secara tunai. Pada tanggal 5 Maret, Astuti Taylor membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar 2.350. Pada tanggal 5 Maret, Astuti Taylor menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Pada tanggal 7 Maret muncul beberapa beban untuk Astuti Taylor sebagai berikut: beban upah 3.250.000, beban sewa 400.000, beban utilitas telepon, air, listrik 650.000, dan beban lain-lain 100.000. Pada tanggal 10 Maret, Astuti Taylor membayar kepada kreditur sebesar 850.000 atas transaksi tanggal 5. Pada tanggal 11 Maret, Astuti mengambil uang 1.500.000 dari Astuti Taylor untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 12 Maret, dilakukan pembelian peralatan 3 juta secara tunai. Pada tanggal 14 Maret, Astuti Taylor membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 1.200.000. Pada tanggal 15 Maret, melakukan jasa kepada Ahmad sebesar
150.000 tetapi belum dibayar. Pada tanggal 15 Maret, Astuti Taylor melunasi utang atas transaksi tanggal 5. Pada tanggal 18 Maret, perlengkapan sebesar 1.500.000 secara kredit. Pada tanggal 20 Maret, diterima pembayaran piutang atas transaksi pada tanggal 15 sebesar 100.000. Pada tanggal 25 Maret, Astuti Taylor menerima uang sebesar 2 juta dari Cita untuk jasa yang akan dilakukan di bulan depan. Nah, inilah tadi soal-soalnya. Sebab itu selanjutnya saya akan menjelaskan jurnalnya. Yang sudah saya buat jurnal dan saya akan menjelaskannya juga. Baiklah, inilah jurnal umum yang telah saya buat, dan di sini ada judulnya, dan di sini jurnal umumnya. Saya akan membahaskan satu persatu ya. Di sini ada pembahasan soal jurnal umum perusahaan jasa pada Astuti Taylor, dihitung dalam ribuan rupiah. Astuti Taylor, jurnal umum Maret 2019. Di sini ada tanggalnya, nama akun, ref, debit, kredit. Pada transaksi tanggal 1 Maret 2019, terjadi penyetoran modal awal yang dilakukan oleh pemilik Astuti Taylor, yaitu Astuti, dalam bentuk uang tunai sebesar 35 juta. Sehingga terjadi penambahan akun modal 35 juta dan akun kas perusahaan 35 juta. Sehingga akun kas dicatat di debit sesuai jumlah uang yang sebesar 35 juta, kas 35 juta, modal 35 juta. Pada transaksi tanggal 2 Maret, Astuti Taylor melakukan pembelian tanah seharga 30 juta secara tunai. Tanah merupakan bagian dari aset sehingga pembelian tanah berarti menambah jumlah aset, sehingga ditulis pada debit akun tanah bertambah sebesar 30 juta. Debit 30 juta dan tanah. Karena pembelian dilakukan secara tunai, maka akun kas berkurang sehingga dicatat di bagian kredit sebesar 30 juta. Jadi jurnal umum mencatat pembelian tanah secara tunai, tanah 30 juta, kas 30 juta. Selanjutnya tanggal 5 Maret 2019 terjadi transaksi. Astuti Taylor membeli bahan habis pakai, dapat ditulis dengan akun perlengkapan, sehingga dicatat akun perlengkapan pada debit sebesar harga beli, yaitu 2.350.000. Pembelian dilakukan secara kredit, berarti Astuti Taylor belum membayar atas pembelian perlengkapan tersebut, sehingga ditulis akun utang usaha pada kredit sebesar 2.350.000. Akun utang usaha menunjukkan bahwa Astuti Taylor masih belum membayar sehingga menambah jumlah utang yang harus dibayar. Jadi jurnal umum untuk mencatat pembelian bahan habis atau perlengkapan secara kredit, perlengkapan 2.350.000, utang usaha 2.350.000. Selanjutnya transaksi kedua terjadi tanggal 5 Maret 2019. Astuti Taylor menerima honor atas jasa yang telah dilakukan, sehingga akun pendapatan jasa ditambah kredit sebesar 9 juta. Pendapatan jasa 9.500.000. Penerimaan honor juga berarti terjadi penambahan uang karena Astuti Taylor menerima uang sebagai pembayaran atas jasa, sehingga menambah akun kas, maka akun kas dicatat di debit sebesar 9 juta 500. Jadi jurnal umum untuk mencatat penerimaan honor atas jasa yang telah dilakukan, kas 9.500.000, pendapatan jasa 9.500.000. Selanjutnya transaksi tanggal 7 Maret 2019. Dia melibatkan beban upah, beban sewa, beban utilitas, beban lain-lain kas. Karena transaksi beban dicatat pada debit karena meningkatkan hasil dari pembayaran beban tersebut, yaitu berkurangnya kas. Karena untuk pembayaran beban tersebut, jadilah jurnal umumnya mencatat beban upah 3.250.000, beban sewa 400, beban utilitas 650, beban lainnya 100.000, kas 4.400.000. Selanjutnya transaksi tanggal 10 Maret 2019.
Astuti Taylor membayar sebesar 8.850.000 sehingga utang yang berkurang dicatat dengan akun usaha. Atas utang berarti mengurangi kas, maka ditulis akun kas pada kredit. Jadi jurnal umum utang usaha 850, kas 850. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi tanggal 12 Maret yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2019, yaitu pembelian peralatan secara tunai. Pembelian peralatan berarti menambah aset dan jumlah peralatan dicatat di debit sebesar 3 juta. Pembelian atas peralatan mengakibatkan berkurangnya jumlah kas sehingga akun kas dicatat pada kredit 3 juta. Jadi jurnal umum untuk mencatat pembelian peralatan secara umum, peralatan 3 juta, kas 3 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 14 Maret 2019 yaitu melakukan pembayaran untuk asuransi selama jangka waktu 1 tahun. Pembayaran asuransi dicatat sebagai asuransi di muka karena pembayaran telah dilakukan tetap belum memperolehi hasil dari penggunaan asuransi tersebut. Transaksi tersebut di jurnal dengan mendekati akun kas pada kredit karena mengurangi jumlah kas untuk membayar. Jadi jurnal umum untuk mencatat pembayaran asuransi dibayar di muka 1.200.000, kas 1.200.000. Selanjutnya tanggal 15 Maret yaitu Astuti Taylor telah melakukan jasa kepada pelanggannya yaitu Ahmad, tetapi Ahmad belum membayar sehingga masih ada uang yang seharusnya diterima oleh Astuti Taylor atas jasa sehingga dicatat akun piutang usaha di debit untuk menunjukkan bahwa ada pembayaran yang belum dilakukan kepada Astuti Taylor. Karena jasa sudah melakukan, maka di kredit dicatat oleh pendapatan jasa meskipun belum memperoleh kas. Jadi jurnal umum untuk mencatat pelaksanaan jasa tersebut belum dibayar. Piutang usaha 150, pendapatan usaha 150. Selanjutnya tanggal 15 Maret transaksi kedua yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2019 yaitu Astuti Taylor melunasi utangnya atas transaksi tanggal 5. Melunasi utang berarti jumlah utang Astuti Taylor berkurang sehingga dicatat pada debit dan kas berkurang untuk membayar utang, sehingga akun kas dicatat di kredit. Jumlah yang harus dibayar Astuti Taylor adalah jumlah utang pada tanggal 5 setelah dikurangi dengan pembayaran sebagai utang pada tanggal 10 sebesar 150. Jadi jurnal umum untuk mencatat pembayaran utang yang pernah dibayar, utang usaha 1.500.000, kas 1.500.000. Selanjutnya tanggal 18 Maret transaksi terjadi perlengkapan 1.500.000, utang usaha 1.500.000. Di selanjutnya lagi tanggal 20 Maret terjadi transaksi kas di debit 100.000 dan piutang usaha terjadi di kredit 100.000. Selanjutnya transaksi tanggal 20 Maret. Pada tanggal yang terjadi tanggal 25 Maret 2019, Astuti Taylor menerima uang dan cita yang akan dilakukan bulan depan. Untuk jenis transaksi ini, Astuti Taylor menerima uang muka bertambah di debit sebesar 2 juta. Tapi jasa ada seperti utang yang harus dibayar pada cita yang belum dilakukan tersebut dicatat sebagai akun pendapatan diterima di muka di akun kredit sebesar 2 juta. Jadi jurnal yang kita tulis di sini adalah kas 2 juta, pendapatan diterima di muka 2 juta. Oke, baiklah, itulah tadi presentasi dari saya untuk pertemuan keempat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.